Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk sebelumnya kita mempelajari mengenai penggambaran grafik fungsi trigonometri yang ditranslasikan dan yang ditranslasikan vertikal dan horizontal. Nah, sekarang kita akan mempelajari grafik fungsi trigonometri dengan fungsi sebagai berikut. Jika ada fungsi fx sama dengan a sin x, ya, misalkan grafik fungsi y sama dengan a sin x dengan a adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0, dapat diperoleh dari grafik fungsi bakunya. Grafik fungsi baku sin x yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita pelajari, jadi dari sudut-sudut istimewanya. Nah, kemudian nanti kita kalikan saja ordinat di tiap titik pada grafik fungsi fx sama dengan sin x, grafik fungsi bakunya, dengan bilangan a-nya. Sedangkan absisnya tetap. Jadi yang berubah hanya ordinatnya saja. Kalau absisnya yang sudut-sudut istimewanya tetap gitu ya. Nah, periode grafik fungsi fx sama dengan a sin x sama dengan periode grafik fungsi fx sama dengan sin x, yaitu 2pi atau 360 derajat. Gitu ya. Kemudian untuk grafik fungsi trigonometri fx sama dengan a cos x juga sama. Jadi yang berubah hanya di ordinatnya saja. Kalau absisnya tetap sudut-sudut istimewa. Hanya ordinatnya nanti dikalikan dengan konstanta A-nya. A-nya itu konstantanya tergantung ada berapa nilainya gitu ya. Jadi yang berubah cuma ordinatnya saja. Begitu pula dengan periodenya juga sama, tetap 2pi, tetap 360 derajat gitu. Kemudian untuk grafik fungsi trigonometri fx sama dengan a tangan x juga sama. A tangan x juga sama, dia yang berubahnya hanya ordinatnya saja, absisnya tetap, periodenya juga tetap. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Jadi contoh ya, gambar fungsi fx sama dengan setengah sin x dan fx sama dengan min 2 sin x dalam interval x lebih besar sama dengan 0 derajat dan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, kita tulis dulu tabelnya. Tabelnya dari 0 sampai 360 derajat. Kita pilih sudut-sudut istimewa 30, 60, 90, 120 dan seterusnya sampai 360. Kemudian ini adalah fungsi bakunya, sin x-nya. Kemudian ini adalah fungsi y sama dengan setengah sin x. Kita lihat di sini, setengahnya itu kita kalikan dengan hasil sin dari sudut-sudut istimewanya. Kayak sin 0 kan hasilnya 0. Nah, nanti 0 tinggal dikalikan setengahnya. 0 dikalikan setengah, hasilnya 0. Gitu kan. Kemudian sin 30 kan setengah. Setengah kali setengah 1/4. Seperti itu. Kemudian sin 60 setengah akar 3. Setengah akar 3 dikalikan setengah, 1/4 akar 3. Sin 90 kan 1. 1 dikalikan setengah, setengah. Begitu seterusnya hingga sudut 360 derajat. Begitu pula dengan persamaan y sama dengan min 2 sin x. Jadi, kita sinkan dulu sudut-sudut istimewanya, hasilnya dikalikan dengan minus 2. Dengan sin 0 derajat, 0 hasilnya. 0 dikalikan minus 2, 0. Kemudian sin 30 itu kan setengah. Setengah dikalikan minus 2 itu minus 1. Dan seterusnya hingga ke sudut 360 derajat. Nah, setelah itu kita gambarkan, gitu kan? Kita lihat yang garis hitam, ya, hitam putus-putus ini adalah garis penggambaran grafik dari fungsi y sama dengan sin x atau grafik bakunya. Nah, kemudian yang merah ini adalah penggambaran dari grafik y sama dengan sin x. Y sama dengan setengah sin x. Kita lihat di sini kan tadi Y setengah sin X itu sin 0, 0, 0 kali setengah, setengah di sini, 0 kali setengah, 0. Jadi pertama di sini 0, gitu kan. Kemudian di sudut 30 derajat,
30 derajat kan setengah. Sebentar, di sudut 90, sorry. Di sudut 30 itu seperempat ya, seperempat. Kan tadi setengah itu kan sin 30 itu kan setengah. Setengah kali setengah seperempat. Nah, berarti untuk yang merah, untuk penggambaran Y sama dengan setengah sin X, setengah kali setengah itu kan 1/4. Nah, berarti di sini ya, segini itu adalah setengah. Nah, berarti segini itu adalah seperempatnya gitu. Nah, kemudian sebentar. Untuk yang 60 nggak digambarkan. Kenapa 60 nggak digambarkan? Karena dia susah ya. Penggambarannya kita yang bulat-bulat aja kayak 0, setengah gitu. Kayak yang gampang. Kalau 1/4 akar 3 kan komanya banyak ya penggambarannya, jadi susah. Jadi kita menggambarkan yang gampang aja skalanya gitu. Nah, kemudian di sudut 90 ya, di sudut 90 ini tadi. Di sudut 90 nih, sudut 90 di sini kan sudut 90 itu 1 ya, 1 kali setengah kan setengah nih. 90 di sini setengah ya. Ini tuh maksudnya 30 ya, bukan 60 nih. Kalau di yang lain coba kita lihat di sini ya. Ini 30. Gampang. Kita mulai lagi ya. Ini kan 30. Tadi 30 di sini itu kan 30 di sini sin 30 itu setengah nih, lihat yang garis hitam putus-putus ya, hasilnya setengah. 30 setengah. Kemudian yang garis merah itu adalah Y sama dengan setengah sin X, berarti di sini 30 sin 30 setengah, setengah kali setengah seperempat. Kita lihat di sini seperempat di sini gitu ya. Kemudian untuk sin 90 itu kan kalau di bakunya itu 1 ya, 1 nilainya. Kita lihat yang garis kita putus-putuskan 1. Nah, untuk yang garis merah kita lihat di sini 90 itu hasilnya setengah 1 kali setengah itu setengah. Jadi 90 itu nilainya setengah nih di sini. Nah, kemudian yang di 180, kita lihat di 180 itu kan 0 ya. Ini juga 0 kali setengah ya, 0 juga sama. Kemudian di 210, kita lihat di sini adalah min setengah. Ya, min setengah kita lihat di sini min setengah ya, di yang garis hitam putus-putus yang baku. Kemudian yang setengahnya lihat untuk Y sama dengan sin setengah X. Berarti min setengah kali setengah itu 1/4. Kita lihat di sini 1/4 ya. Setengah dari setengah gitu, 1/4. Kemudian ini kita lihat di sini 270, penggambarannya seperti ini. Hasilnya adalah -1. Kemudian kalau setengahnya berarti minus setengah, di sini yang merah. Kemudian untuk 360 itu kan 0, 0 kali setengah ya 0 juga sama ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang ungu. Yang ungu itu untuk penggambaran grafik Y sama dengan min 2 sin X. Kita lihat ini kalau mulainya 0 ya di min 2 juga 0. Kalau mulainya di 30 itu setengah. Setengah kali min 2 min 1 di sini. Kalau 90 ini 1. 1 berarti 1 kali min 2 hasilnya adalah min 2, 90 min 2 di sini. Kemudian di sini 180 0. 0 dikalikan min 2 0 juga sama ya. Kemudian untuk yang berapa lagi 210, kita lihat 210 di sini adalah 210 itu adalah min setengah. Min setengah dikalikan min 2, min kali min plus, jadinya dia 1 ya di sini.
Kemudian kita lihat di 270 itu adalah min 1 kalikan min 2 plus 2 di sini ya nilainya. Kemudian di 360 kan 0 ya, 0 dikalikan min 2 itu adalah 0. Nah, gitu. Jadi kalau negatif itu dia kebalikannya. Jadi kalau misalkan di originalnya ya di bakunya tuh asalnya bukit gitu ya. Kalau dikalikan dengan minusnya jadi lembah. Jadi ini bukit, ini lembah. Kalau misalkan di yang negatif, di sininya kebalikannya. Di sininya asalnya bakunya bukit, kalau negatifnya jadinya lembah. Gitu kebalikannya. Kalau di yang positifnya atau di bakunya lembah, berarti di ininya bukit gitu ya. Di negatifnya bukit. Kalau dikalikan negatifnya bukit. Jadi kayak kebalikannya. Nah, untuk penggambaran grafik fungsi yang lain akan saya jelaskan di video selanjutnya gitu ya.